sekarang waktunya untuk kita ngobrol-ngobrol di sharing time seperti biasa juga setiap hari Jumatnya di jam 10 malam ya, walaupun udah agak lebih ya. Sampai nanti jam 11 malam sahabat Cirati bersama dengan Bang Kinahar. Dan hari ini kita akan ngebahas tentang nilai seorang manusia. Mantap kali nih topiknya nih Bang. Selamat malam Bang Kinahar. Halo, selamat malam Kak. Iya. Malam, tapi suara Bang kok kecil ya Bang ya? Oh iya. Iya. Malam Kak dia, malam Kak. Malam, oke Bang. Baik Bang, di mana Bang sekarang? Lagi di posisi di rumah ya? Ya, alhamdulillah. Tadi Hujan kah kita di sana? kehujanan menuju pulang. Udah lama tidak seperti film India. Hujan-hujanan ya. Hujan-hujan. Sambil nyanyi nggak tadi Bang di jalan? Aduh, luar biasa lah, alhamdulillah lah. Iya, deras ya Bang hujannya ya? Derasnya kalau di mana ya? Kayaknya yang daerah SM Raja ke sana gitu ya, kayak yang di deras. Oh, Tapi kami aja nggak sadar Bang kalau hujan di luar. Kalau daerah Gatsu kayaknya nggak terlalu ya Kak? Atau Hujan deras juga? Bang. Deras, Hujan, deras. tapi nggak tahu derasnya Bang ya. Kami aja tahu bahwasanya hujan ketika pas mau pesen makan kok mahal kali ongkirnya. Oh ternyata lagi Hujan. Kalau Iya, nggak tahu. lumayan hujan. Iya, oke. Jadi sekarang udah ini kan udah bersih, udah siap nih Bang untuk sharing sama kita nih. Udah, insyaallah. Oke, dan kita akan ngebahas tentang nilai seorang manusia nih Bang. Topiknya dari Abang ya. Iya. Kenapa terpikirkan untuk memberikan topik ini tentang nilai seorang manusia nih? Karena 17 Agustus. Udah lewat Bang. Ya maksudnya masih bau-bau lah ya, bau-bau Agustus nih, bau-bau kemerdekaan. Iya, masih Agustusan ya kan. Jadi ya singkat cerita terpikir lah tentang nilai itu gitu lah. Merdeka ini bukan akhir kan, pasti kayaknya banyak lah orang yang bilang begitu ya, bahwa merdeka ini bukan akhir. Jadi udah merdeka Bang? Iya. Iya, itu nanti lain lagi bahasannya tuh gitu ya. Iya, betul. Jadi kita membahas tentang nilainya ya Bang ya, nilai seorang manusia yang seperti apa nih, baik buruknya atau gimana nih Bang? Nah jadi kalau dari pengantar, maksudnya dari awal tuh terpikir ya soal kemerdekaan lah ya. Jadi kan apakah merdeka ini akhir? Tentu tidak lah. Banyak orang bilang ini mulai gitu. Walaupun ada beberapa mungkin yang udah ngerasa happy aja, yang penting kita udah merdeka gitu kan. Jadinya kayak ngerasa kayak mana ya, aku judulnya nggak teringat lah. Tapi kayaknya itu sudah ending aja. Nah, terus ada bahasa Medannya mungkin ada petentengannya gitu ya. Karena sudah merdeka itu. Jadi terkait hal itu, terus sebenarnya apa yang membuat kita tuh jadi ngerasa wow dengan kemerdekaan ini gitu kan. Baru panjang lagi pemikirannya, sebenarnya yang bikin kita wow itu atau kapan kita boleh ngerasa wow lah sebagai seorang manusia gitu. Nah itu jadinya masuklah dia ke judul yang kita buat malam hari ini. Manusia tuh dinilai dari apa sih sebenarnya gitu. Yang bikin manusia tuh jadi terkesan wow atau keren gitu, itu dari sisi yang mananya. Nah itu sih yang mau kita ceritakan, itu yang mau kita sharingkan malam hari ini gitu. Nah kalau kita pikir tuh kan nilai itu bukan dari potensi yang kita punya lah, bukan dari potensi yang kita punya itu kita jadinya bernilai. Bernilai ini bukan kayak mana cara bilang bernilai ini ya? Dia berharga ya, berharga lah. Jadi istilah bernilai ini maksudnya berharga. Jadi berharganya seseorang manusia itu dilihat dari mana nih? Gitu. Apakah dari potensi? Potensi ini mungkin kalau yang dimaksud dengan potensi itu dari keturunannya kah? Atau dari titel yang dia punya sekarang kah? Atau dari harta warisan yang dia punya? Gitu. Dari mana? Dari mobil? Apakah dari situ nih? Gitu kan? Nah, jadi kalau kurasa nih gitu ya, kurasa nggak dari situ gitu. Kalau memang nggak dari situ, kenapa banyak orang yang kepengen ya, maksudnya memiliki itu semua, padahal itu nggak membuat dia ini berharga di mata dunia ini, di mata orang, gak usah lah dunia ini keluasan, di mata orang lain lah, mungkin tetangganya, kamu tuh
kayaknya bukan dari perkara rumahnya semewah apa gitu. Mm-mm. Jadi dari mana? Nah, kalau dipikir-pikir, direnung lebih dalam, ya dari apa yang dia lakukan lah gitu. Jadi bukan dari apa yang dia punya, tapi dari apa yang dia lakukan. Mungkin dari yang punya ini hanya dapat memberikan apa namanya itu, Kak, ketertarikan pada pandangan pertama aja gitu ya. Jadi kita tuh akan Mm-mm. akan 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 bernilai tinggi atau berharga tinggi itu memang dilihat dari apa yang kau punya, mungkin kendaraanmu atau tempat Mm-mm. tinggalmu, titelmu apa gitu. Tapi itu memang hanya untuk pandangan pertama lah, itu hanya untuk pandangan pertama. Tapi kalau untuk melekat nilai nilai itu bukan dari yang Mm-mm. kau punya gitu, tapi apa yang sudah kau lakukan. Kalau mobilnya bagus, tapi waktu itu dia buang sampah dari kaca mobilnya gitu ya, hina juga ya gitu. So, Mhm. Nggak tahu malu kayak gitu Bang ya. iya, jadinya makin 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 buruk ya, makin nggak bernilai dibandingkan Mm-mm. mobilnya buruk, dia buang sampah. Orangnya, iyalah wajar lah. Mm. Orang yang gitu tuh kan gitu. Jadi mobilnya mobil buruk, terus dia buang sampah sembarangan. Kurasa yang ngeliat tuh iyalah, nggak terlalu komplain yang gimana kali. Tapi kalau mobilnya yang miliaran gitu harganya gitu ya, tapi dia buang sampah dari dalam, itu tuh yang hinanya luar biasa memang. Nah, ketika ngelihat kejadian yang begitu tuh, terus jadi berpikir ulang jadinya. Sebenarnya apa yang membuat aku ini berharga? Dan apa tujuannya aku ini berharga gitu juga. Seumpama aku nggak berharga, masalahnya apa gitu. Kalau aku berharga, keuntungannya apa? Kenapa menjadi manusia yang berharga ini sangat penting. Jadi banyak lah ya pemikiran-pemikiran yang model begitu. Melintas, sampai satu kesimpulan, memang penting menjadi manusia berharga, bukan untuk pujiannya, tentu bukan untuk itu, tapi lebih kepada yang em, kegunaan kita hidup di dunia ini gitu. Jadi kan kurasa kenapa ya? Ini basic pertanyaan lagi nih sebelum lanjut tuh. Kenapa kita tuh diciptakan Tuhan di bumi ini gitu? Untuk apa sebenarnya gitu? Nah, ketika ditanya begitu, kurasa nih, ya salah satunya biar bisa saling bermanfaat lah ya, mungkin satu sama yang lain, biar bisa saling saling memberikan kenyamanan, saling memberikan keamanan satu sama yang lain gitu, dan seterusnya gitu. Nah, kalau dapat memberikan kenyamanan, kebahagiaan, terus ketentraman kepada yang lain, ya apakah harus apa namanya tuh, apakah dengan rumah yang mewah tadi, atau mobil yang mewah itu gitu, atau uang yang banyak gitu, itu mungkin dapat membantu memudahkan kita dalam melaksanakan tujuan itu, tapi bukan itu ya, Mm-mm. tanpa itu pun itu bisa berjalan, maksudnya tanpa tanpa kemewahan ataupun tanpa gelar-gelar yang tinggi yang kita punya, untuk memberikan kebahagiaan kepada orang lain itu masih mungkin terjadi gitu. Terus kan ada ya fakta menarik kurasa nih dari beberapa yang kulihat, bahwa ketika dia berguna untuk orang dalam pengertian dapat memberikan manfaat untuk orang lain, dapat membahagiakan orang lain, itu entah kenapa jadinya dia diangkat oleh alam semesta ini. Baik itu statusnya mungkin gitu, atau mungkin apa namanya, rezekinya dan lain-lain lah gitu. Jadi fokus dia bukan kepada peningkatan status atau rezeki, tapi fokusnya itu bagaimana dia ini bisa berguna untuk orang lain, bisa membahagiakan orang lain, bisa memberikan ketentraman, kenyamanan kepada orang lain. Tiba-tiba entah alam nih jadi ngangkat dia statusnya dan rezekinya gitu. Tapi kalau ada orang yang fokus kepada peningkatan status, peningkatan rezeki, entah kenapa kayaknya nggak tentram gitu ya, hidupnya nggak damai gitu. Penuh dengan intrik jadinya, ini mayoritas, tentu nggak semua ya. Hanya kebanyakan yang kulihat kalau memang fokusnya untuk yang tadi, status status ke status lah, status status yang apa ya, yang tinggi di mata orang. Kalau yang itu yang dikejarnya, itu tuh hidupnya kayak penuh intrik jadinya, kesannya begitu. Tapi ini mungkin tidak semua lah, hanya beberapa yang aku lihat ya. Walaupun itu banyak yang begitu gitu. Tapi kalau dia yang hidupnya memang berpikir bagaimana mengamankan orang, menyamankan orang, membahagiakan orang, yang sejenis-sejenis itu, hidupnya kelihatan lebih tenang dan lebih mengalir gitu, lebih enjoy gitu, kayak kayak nggak punya beban gitu. Ini kalau penelitiannya aku juga belum pernah baca ya, entah ada entah tidak. Cuman fenomena yang dilihat begitu. Nah, balik ke judul kita, nilai seorang manusia itu di mana, terakhir kesimpulannya memang
bukan dari apa yang kau punya, tapi dari apa yang kau buat. Oleh sebab itu, mari berbuat lebih untuk lingkungan kita, mungkin tetangga atau keluarga kita. Jadi pokoknya untuk di luar diri lah, untuk di luar diri memikirkan orang lain, bagusnya bagaimana, kira-kira apa yang bisa kita bantu untuk dia. Nah, yang sejenis-sejenis itu gitu. Itu tuh itu tuh yang bikin kita tuh lebih bernilai. Menurutku sih gitu, Mbak Tia. Oke, baik Bang Kinahar. Nanti kita akan sambung lagi ya Bang Kinahar ya. Buat sahabat kreatif yang mau bertanya juga boleh nih. Kamu WhatsApp aja di 0811615924, oke? Nanti kita akan kembali lagi di sharing time bersama dengan Bang Kinahar. Jadi jangan kemana-mana sahabat kreatif. Stay tune terus di Broda Medan, suara kreativitas. Bang Kinahar, kita sambung lagi nih Bang Kinahar ya. Ada yang mau disampaikan lagi sebelum kita ke tanya jawab ya. Karena udah ada satu pertanyaan nih Bang. Ayo udah mulai dari dia aja duluan nggak? Oh ya boleh ya. Kayaknya ada 2 deng. Oh banyak juga. Ini ada Nining di Marelan. Bang mau nanya bagaimana standar manusia yang berharga menurut Bang Kinahar? Ya balik ke yang udah kita ceritakan di awal. Bukan dilihat dari apa tadi istilahnya tuh? Apa tadi istilahnya? Lupa. Bukan dilihat dari apa yang dia punya ya. Dalam pengertian tuh IQ-nya berapa atau kendaraannya ada berapa, habis itu titel dia sampai di mana. Enggak, bukan itulah. Bukan itu, ternyata bukan itu gitu. Jadi kalau ditanya nilainya dilihat dari mana? Dari apa yang dia lakukan dan dari apa yang dia katakan gitu. Jadi mungkin dari 2 hal itulah. Yang kalau keberadaannya ini mendatangkan manfaat atau enggak sebenarnya gitu. Dan ini bisa kita renung-renungkan Nining gitu ya. Apa namanya, lebih banyak gunanya atau enggak sih sebenarnya si aku ini ada di dunia ini gitu. Ya itu semakin banyak gunanya menurutku semakin tinggi nilainya gitu, dan dia pasti akan dicari-cari orang ya. Itu pasti ya. Jadi kalau ini nih nanti apa namanya, ketika kita mampu membuat nilai diri kita itu tinggi, aku rasa seperti rezeki, seperti jodoh dan seterusnya itu tuh nggak perlu dicari lagi gitu, karena dia yang akan memaksa kita untuk menerima. Kalau istilah sahabatku tuh nanti kita tuh akan ditabrak-tabrak uang gitu. Jadi karena kita bernilainya gitu ya, nggak ngeluh, dikasih kerjaan tanggung jawab, terus diselesaikan sampai akhir, diingatkan dia nggak yang baperan gitu kan, terus yang memang terjadi perubahan terus menerus di dalam diri dia, di dalam karakter diri dia gitu. Nah yang itu sih yang menurutku yang membuat nilai nilai seseorang tuh berharga atau tidak tuh dilihat dari sisi itu gitu Mbak. Oke Bang, kita sambung lagi ya Bang ya. Ada pertanyaan lagi, ini ada ada Farhan dari Langkat nih Bang. Bang, dari hal yang disampaikan Abang tadi, apakah Bang Kinahar sendiri sudah menjadi atau melakukan seperti apa yang Bang Kinahar tadi sampaikan? Ya ini nih ada tipikal orang yang ketika dia mendengar sesuatu ya, dia lebih kepada melihat orang lain tuh gitu. Tapi sebelum ku jawab itu, yang mau kita sampaikan, kita mau ngulang kembali nih apa yang udah kita sampaikan di 2 tahun yang lalu gitu. Awal-awal kita mulai sharing time bahwa yang kita sampaikan, yang kita sharingkan, yang kita diskusikan di dalam setiap kesempatan kita ini, harapannya bagi yang mendengar tuh ngelihatnya ke diri kita aja gitu. Kalau tadi Farhan yang bertanya, mungkin ya Farhan bisa ngelihat ke dirinya Farhan aja gitu lah. Karena goal kita itu bukan mau mengubah orang lain gitu ya. Aku juga pribadi dalam menyampaikan ini juga nggak berharap bahwa yang mendengarkan ini berubah gitu ya, enggak gitu tuh. Nggak usah sampai sejauh itulah. Ketika kawan-kawan mau mendengar aja aku udah oke gitu ya. Habis itu silakan renungkan yang kita diskusikan, yang kita sharingkan ini betul atau enggak. Kalau memang betul, terus ngelihatlah ke dirinya, aku ini udah sampai di mana ya gitu. Kalau memang yang disampaikan ini benar gitu ya, terus ya tinggal istilah orang introspeksi diri lah. Aku udah sampai di mana nih terkait dengan obrolan kita malam hari ini, kemanfaatanku tuh udah sampai di mana, atau udah yang bentuk teknisnya, lebih teknisnya lagi,
apakah aku masih sering ngeluh ya sampai dengan detik ini gitu? Atau tingkat kesyukuranku tuh bagaimana gitu? Bangun tidur tuh yang kulakukan apa gitu? Apakah ada aku memikirkan orang lain atau tidak? Karena ada tuh falsafah yang pernah aku dengar bahwa kalau bangun tidur tuh bukan tidak memikirkan orang lain katanya ya itu bukan bagian dari golongan golonganku gitu. Golonganku ini maksudnya golongan orang-orang yang beragama lah gitu ya. Nah, di setiap agama tuh memang kan disuruh untuk berbuat baik kepada orang lain. Jadi kalau bangun tidur masih belum ada kita memikirkan orang lain, masih yang kita pikirkan tentang diri kita sendiri ya mungkin kita belum masuk kategori itu gitu. Nah, jadi lebih ke balik ke pertanyaannya, silakan silakan ngelihat ke diri kita aja. Kalau tadi dalam kesempatan ini Farhan yang nanya, silakan Farhan ngelihat dari diri Farhan saja. Tidak perlu kita ngelihat kawan kita, ini si Polan tuh udah sampai sana belum ya? Atau musuh kita, dia udah sampai sana belum ya? Ya nggak ada gunanya ya. Maksudnya itu tuh nggak ada efeknya ke diri kita. Nanti kita gini-gini aja. Sedangkan kita tuh terjadi peningkatan-peningkatan kualitas hidup gitu ya. Jadi makanya lebih fokus kepada diri saja. Nah kalau ditanya ke aku, apakah yang kukatakan itu sudah kulakukan gitu. Ya secara prinsip semuanya kurasa kita ini sedang berjuang menuju pribadi yang lebih baik. Ya itu sih yang bisa ku jawab. Tapi kalau ditanya apakah aku udah baik dan dengan lantang akan ku jawab ya aku belum baik juga gitu. Nah harapannya kan dengan sering ngomong-ngomong baik kayak gini, mudah-mudahan tuh ada percepatan lah gitu sih gitu. Jadi ya apa namanya belum kalau harus nunggu baik kayaknya kayaknya berhentilah acara sharing time kita ini gitu lah. Jadi yang boleh ngomong di sharing time kan harus yang memang udah baik, misalnya gitu kriterianya, nampaknya akan segera kita mengajukan surat pengunduran diri, kayaknya belum mampu juga gitu. Tapi aku rasa RRI punya paham yang sama. Apakah harus menunggu jadi nabi dulu kita semua, baru kita mau menyampaikan kebaikan, dan kurasa jawabannya ya tentu tidak gitu. Karena kan kita manusia Bang, bukan nabi. Iya, sambil berlayar ya kapal ditampal lah, gitulah. Benar. Oke, Bang ini banyak malam ini pertanyaan ya Bang buat Abang. Kok aku jadi ngeri gitu ya tiba-tiba. Enggak kok, baik-baik kok ini. Iya, Jadi silakan. nih ada yang nanya dari Melisa nih Bang di Patumba. Bang Kinahar, apa tanggapan Abang terhadap orang-orang yang selalu merasa tinggi hati dan iri dengki terhadap pencapaian orang lain? Bagus nih Bang. Tuh gini tuh, tanggapannya tuh ya, aduh kayak mana ya cara mulainya. Kita tuh kalau manusia umum tentu kita nggak suka lah nengok orang yang begitu ya, itu udah standar lah. Jadi itu, aduh ngapain sih kok kayak gitu? Kurasa akan mayoritas orang akan menjawab hal yang seperti itu. Tapi kalau dilihat dari sisi lain ya, jadi ini perjalananku dan ku ngelihat banyak orang, mereka itu menemukan kebenaran tidak serta-merta langsung menemukan kebenaran. Kadang ada orang yang menemukan kebenaran itu ketika setelah mereka melakukan kesalahan gitu. Jadi ketika mereka sudah terbentur, baru mereka tuh balik arah untuk menuju jalan kebenaran. Nah terkait hal itu, ketika ada orang yang dia tinggi hati, yang iri dengki dan seterusnya, yaitu proses dia dalam menemukan kebenaran itu gitu. Jadi ya mari kita hargai setiap proses itu gitu ya. Seumpama memang kita sudah melewati proses itu atau kita sudah tidak di fase itu lagi gitu. Ya tandanya bahwa kita sudah pernah atau apa namanya ya, kita kita sudah tidak di posisi itu, ya mari kita hargai mereka yang sedang di posisi itu. Nggak apa-apa tuh, biarin aja lah dia begitu gitu. Karena itu nggak menurutku nggak ngerubah apapun dari diri kita gitu ya. Satu buku yang pernah aku baca judulnya Happy Insight tuh ya dia mengatakan hal yang begitu bahwa segala sesuatu yang datangnya dari luar tuh nggak ada merubah apapun. Nah, terkait dengan nilai-nilai kita yang kita bahas tentang nilai seseorang, nilai pribadi manusia yang kita bahas malam hari ini gitu ya. Mau orang bilang kita tuh apa dan bagaimana gitu ya. Selagi kita tidak begitu ya udah biarkan saja gitu. Atau ada cara pandang lain terkait dengan apa yang dilakukan apa yang dibilang orang ke kita atau apa yang dilakukan orang ke kita. Ada dua cara pandang yang mau ku share malam hari ini. Yang pertama, bisa jadi kita memang begitu. Jadi kalau ada orang yang tinggi hati, bisa jadi dia bukan tinggi hati,
Memang dia mau ngingat apa namanya ya, mau ngasih tahu kita bahwa kita itu begitu loh gitu. Jadi ya ada orang yang memang merelakan dirinya untuk terlihat berdosa hanya untuk memberitahu kita tentang kesalahan kita agar kita lebih baik. Itu kan baik juga orang itu kan gitu. Jadi dia merelakan dirinya ini, biarlah aku ini berdosa, biarlah aku ini terlihat tinggi hati, yang penting aku bisa nyampaikan kebenaran ini kepada dirinya gitu. Mari kita lihat mereka yang begitu tuh seperti yang barusan saya sampaikan. Ya, jadinya kita bisa lebih sayang tuh sama orang-orang yang begitu. Atau yang kedua cara pandangnya, mungkin kita tidak seperti yang mereka katakan. Tapi kenapa mereka mengatakan begitu gitu ya, padahal kita nggak kayak gitu. Ya bisa jadi mereka mau mengingatkan kita agar kita hati-hati untuk tidak masuk ke ranah yang mereka sampaikan. Dan itu bagus juga, mereka mengamalkan, saling mengingatkan dalam kebaikan gitu ya. Ya bagus juga tuh orang itu gitu. Jadi terhadap orang-orang yang tinggi hati, yang iri dan seterusnya gitu, mari kita berusaha untuk menyayangi mereka karena bagaimanapun mereka sudah merelakan diri mereka untuk terlihat berdosa hanya untuk mengingatkan kita atau untuk memberitahu kita akan kekurangan yang kita punya gitu. Baik orang itu gitu. Nah, kurasa nih seumpama kita bisa bisa memiliki cara berpikir seperti yang barusan gue sampaikan, ya agak damai itu dunia ini gitu. Ya walaupun nanti dalam prakteknya nggak langsung tuh serta merta bisa nih kayak yang ku bilang gitu kan. Makanya banyak orang yang bilang lebih enak ngomongnya bang daripada buatnya gitu kan. Oh iya betul kalau itu gitu. Tapi ingatlah segala sesuatu yang bisa diomongkan itu artinya bisa dilakukan gitu. Sama hal segala sesuatu yang bisa dilihat itu semua bisa dipelajari gitu. Itu udah hukum lah gitu. Jadi kalau memang ada orang yang bisa mengatakan itu artinya kita juga bisa melakukannya gitu. Hanya saja mungkin perlu pembiasaan, perlu pengulangan saja gitu. Jadi kalau masih ada palak-palaknya, ya seperti yang dibilang Kak Tia, ya namanya kita juga manusia gitu ya. Ya is okay, tapi jangan berlarut di situ, balik lagi kita ke koridornya. Jadi ya bagus-bagus aja sih Mbak. Oke, baik. Lanjut lagi nih Bang ya. Oh iya, Karena selagi masih waktunya juga ada, udah mau selagi selesai. masih Masih ada. ada lagi Bang. Oh, Ada dua lagi nih Bang. oh iya, iya. Dari Ayu di Mencirim. Mau bertanya ke Bang Kinahar, bagaimana sebenarnya tips agar mendapat nilai seorang manusia itu Bang? Mencirimnya di mana, Yu? Tanya Bang. Iya. Tanya Bang. Ayo yuk, gimana yuk? Biar langsung ketemu nih. Biar Iya, langsung biar langsung dijelaskan jumpa sama nih Bang lu, iya. Kinahar. Kebetulan aku lagi dekat-dekat Mencirim nih, Nah gitu kan. tuh. Tapi nggak malam ini juga kan Bang? Oh iya, iya, iya. Apa Silakan, tadi? Bang Kan Kinahar. jadi lupa tadi apa? Nah, jadi kan katanya bagaimana sebenarnya tips agar mendapatkan nilai seorang manusia ini biar dia tahu nih baik buruknya nilai seseorang gitu Bang. Enggak, ini gini nih, apa ya? Itu tuh pertanyaannya tuh bagus betul gue rasa gitu. Karena kita nggak punya ukuran selama ini gitu. Jadi makanya kalau istilah yang lain tuh kita menjalani hidup nih kayak membabi buta aja gitu. Membabi buta dalam pengertian yang apa yang diajarkan orang tuaku, apa yang aku lihat, apa yang diajarkan nenek moyangku, ya udah itu yang kulakukan gitu kan. Jadi dia nggak punya pendirian gitu, nggak tahu nih benar atau tidak. Tapi aku nengok orang-orang ramenya kayak gini, ya udahlah gini lah gitu lah. Contoh, Ikut laku gitu ya. nah ini kita ngambil contoh perempuan gitu ya. Saat ini yang dibilang cantik itu yang langsing gitu kan. Kita bilang lah gitu, atau yang glowing, yang glowing, mukanya yang glowing gitu. Nah, apa namanya, kita pun jadi ngikut-ngikut bahwa oh iya yang baik itu kalau perempuan tuh jadi tinggi harganya kalau dia glowing gitu. Loh, benarkah glowing membuat harga perempuan itu menjadi lebih tinggi ya? Enggak itu loh gitu, enggak itu gitu. Tapi dari mana abang bisa ngomong enggak itu gitu? Apa rujukannya? Jadi kalau terkait dengan apa yang menjadi rujukannya ya kita apa ya harus ada lah gitu rujukannya apa bahwa sesuatu itu baik atau tidak. Nggak ada lagi maksudku yang mau sampaikan nih nggak ada pilihan bahwa rujukan hidup nih yang kupahami gitu ya, walaupun ini memang sangat klise, jawabannya ya tentu tuntunan dari tiap agama itu. Kalau Islam ya Al-Quran dan hadisnya, kalau Kristen ya mungkin Injilnya dan seterusnya gitu. Ya balik-balik ke situ, menurut agamamu apa? Kenapa harus agama bang rujukannya gitu?
Kalau ditanya kenapa harus agama, karena nanti karena nggak ada yang manusia yang punya kekekalan umur, semuanya akan meninggal. Nah, ketika mereka meninggal, kita meyakini bahwa mereka akan pindah ke tempat yang lain, dan itu di apa ya, dikasih tahu di setiap pelajaran agama kita gitu. Jadi mau nggak mau ya memang harus ke agama, karena nanti setelah dunia ini ada dunia lain, dan dunia lain itu dipelajarinnya di agama gitu. Jadi jangan sampai nanti ketika kita pindah ke dunia yang lain itu malah menjadi beban untuk di dunia sana gitu. Itu contoh yang berulang-ulang yang selalu kita contohkan, kayak kita mau pergi ke Antartika. Tadi siapa? Ayu seku aja lah, Ayu 2 hari lagi ke Kutub Utara gitu. Anggap Ayu nggak tahu di mana Kutub Utara. Karena Ayu nggak tahu Kutub Utara di mana, jadi sekarang ini sampai besok Ayu sibuk mengumpulkan es batu gitu. Nah, ternyata sampai di Kutub Utara, ternyata es batu tuh jadi beban yang berat saja karena nggak ada gunanya di Kutub Utara gitu. Nah, ini nih ini yang mau kita sampaikan. Khawatirnya kita di dunia ini dengan semua perjuangan kita, terus pakai serum berlian atau apa namanya, sulam alis, terus jahit pipi dan seterusnya gitu. Ternyata tuh nggak ada gunanya loh gitu. Nah, jadinya sia-sia. Maksudnya aku udah capek kerja siang dan malam mengumpulkan uang, terus aku healing katanya gitu, healing entah apa gunanya. Apa gunanya? Maksudku jangan sampai nanti dia nggak berguna, itu aja sih poinnya gitu. Jadi kalau ditanya rujukannya apa, kembalilah ke agama kita masing-masing. Itu tuh satu itu rujukan yang paling sempurna lah yang harus diikuti. Nah, yang kupahami ini khususnya dari Islam, dan kurasa di semua agama sama, bahwa nilainya itu dilihat dari kebermanfaatan. Martabat seseorang dilihat dari seberapa manfaatnya orang itu gitu, seberapa bergunanya dia, seberapa memberikan kebaikan dia bagi kehidupan ini gitu. Jadi itu tuh yang mahal gitu. Bukan dari, balik lagi ya, bukan dari soal kalau tamatan dari mana, gelarmu apa, mobilmu apa, rumahmu apa, itu nggak memberikan eh, nilai yang tinggi lah. Itu hanya membuat orang terpesona saja, tapi ya bukan membuat mereka tuh jadi melekat gitu. Gitu-gitu, Mbak. Oke, baik. Satu lagi nih Bang, Hmm. dari Dina di Mabar, Bang gimana cara agar kita tidak selalu mengeluh nih? Pertanyaannya ya, eh, Ini gini, kayaknya sekaligus ini ya Bang, apa curhat ya Bang ya? iya. Siapa namanya tadi, Kak? Dila. Dina Bang, Dina. Dina. Ya, Dina gini dia, Din. Terhadap sesuatu ngeluh nih, aku ngelihatnya ya, pertama tuh dari sisi perasaan. Jadi ketika banyak tuh menggunakan perasaan tuh memang akan lebih sering tuh ngeluhnya gitu. Tapi kita sama-sama hidupkan dulu logika kita gitu. Ngeluh nih apa yang didapat? Capek atau enggak? Terus makin bersemangat atau enggak? Kalau jawaban Dina sama seperti jawabanku, lebih banyak tidaknya gitu. Berarti untuk apa ngelakukan itu gitu kan? Berarti capek aja. Misalnya nggak ada gunanya juga. Apakah Dina mau di apa namanya, di hidup yang kita pahami cuman sekali ini itu dilakukan dengan ketidakbahagiaan, dengan ketidakada gunaannya gitu? Itu apa loh gitu? Hidup cuman sekali, jadi berpikirlah bahwa hidup ini sekali. Karena dia ini sekali aja, jadi manfaatkan betul, jangan sampai apa ya, apa namanya tuh yang kita nyesal gitu. Misal lah ya, contoh yang lain tuh, Dina diajak pergi liburan kemana, ke tempat yang Dina suka gitu. Dina tahu ya, kalau yang namanya liburan tentu nggak bisa lama-lama di sana. Paling ada batas waktu, bisa seminggu, bisa 2 minggu. Katakanlah Dina pergi ke Bali G liburannya gitu. Di Bali G itu ya total gitu, Din. Selama seminggu di sana atau 2 minggu di sana, Dina betul-betul lakukan semuanya. Jangan sampai nanti udah 2 minggu, saatnya kembali ke Mabar, terus sampai di Mabar Dina yang, duh kenapa ya aku semalam gak gini, duh kenapa ya semalam gak gini, itu nggak enak tuh. Atau contoh yang lain tuh gini, aku rasa Dina sering nih mungkin melakukannya. Karena aku tengok-tengok banyak perempuan yang sering melakukan ini. Apa itu selfie di tempat-tempat mereka adalah, kalau mereka lagi makan di kafe yang bagus mereka selfie, atau mereka sedang ada di pemandangan yang mana mereka selfie dan seterusnya, ya mereka foto di situ. Nah, ketika udah selesai foto tuh kan sampai di rumah malam-malam kayak gini, biasanya kerjaan sebelum tidur ya nengokin handphone gitu kan, nengokin galerinya, foto-foto yang tadi dia lakukan gitu. Nah, bayangkan ketika kita lagi ngelihat foto-foto kita tadi itu, ada satu pose yang kita rasa atau blur gambarnya,
atau pose kita kelihatan gendutan di situ gitu kan, kepala gitu itu ya. Duh, ngapain aku kayak gini gitu. Aduh, ini kok yang ngambil kameranya nih kayak gini nih, jadi blur nih gitu. Tapi gunakah penyesalan itu lagi gitu? Udah nggak guna gitu. Udah apa ya, ya udah kita nggak bisa lagi balik ke situ gitu kan. Walaupun kita mungkin bisa kembali lagi ke situ, tapi nggak dengan nuansa seperti kita sedang foto tadi gitu. Oleh sebab itu, maksimalkan, total aja gitu. Lakukan semuanya yang enak. Nah, balik ke kemerdekaan tuh, merdeka nih, hebatnya merdeka nih bukan bebas melakukan apapun yang kupahami, tapi merdeka tuh kita semakin tahu batasannya. Ketika kita mengetahui apa batasan kita gitu ya, maka saat itu kita sudah merdeka. Jadi nggak ada lagi was-was gitu. Karena kita yang bikin was-was ini apa? Kalau kita nggak tahu batasan gitu. Kita nggak tahu batasan itu jadinya kita berbuat pun jadi ragu-ragu. Contoh, minuman keras nih haram atau enggak ya. Nah, itu kita nggak tahu nih aturan ini haram atau enggak. Kalau dia karena ada keraguan gitu, jadi mau minum pun nggak nikmat gitulah. Mau ditinggalkan pun lo kayak kayak rugi gitu kan. Tapi kalau kita tahu ya bahwa misalnya miras nih udah nggak boleh nih, ini haram nih misalnya gitu gitu ya. Ya udah jadi jelas kita tidak meminum minuman keras tuh jadi lebih lebih apa namanya tuh, dengan totalitas gitulah, jadi nggak akan ada penyesalan. Nah, maksudku biar nggak ngeluh tuh kayak mana gitu, udah total aja. Ngeluh nih sama kayak nyesal lah, datangnya terakhir-terakhir aja gitu. Tapi nggak juga, ada juga ngeluh tuh datang di awal. Yang ngeluh tuh datang, kalau yang ngeluh datang di awal, ini nih lebih kepada kitanya yang ini, apa namanya, yang kurasa kurang menikmati hidup ini gitu. Biasanya tuh orang yang ngeluh kan kita bilang lah yang dapat job lebih banyak dari yang lain tapi pendapatannya sama aja kan. Gajinya segitu, tapi dia kerjaannya banyak jadi suruh bosnya. Itu biasanya ngeluh tuh gitu. Atau lembur kan. Itu biasanya ngeluh tuh gitu. Itu ngeluh yang di awal nih gitu. Nah, kalau yang ngeluh di awal bagaimana cara ngilangkannya gitu. Berpikirlah bahwa nggak semua orang mendapatkan hal kesempatan itu. Kalau goal dan yang membuat ngeluh tuh memang goalnya lagi-lagi ini apa ya, menurutku ya goalnya tuh soal uang. Kalau goalnya uang, tujuannya uang, habis tuh yang model-model gitulah, itu tuh biasanya lebih gampang ngeluh tuh. Tapi kalau goalnya memang untuk meningkatkan kualitas diri ya, ya mudah-mudahan kurasa nggak ada ngeluh lah. Dikasih kerjaan yang kita nggak pahami, ya jadi semangat aja karena kita nggak paham kok. Berarti kita perlu belajar biar Mhm. paham. Nah, ketika kita udah Oke. paham jadinya ya naik grade lah gitu. Jadi soal cara berpikirnya aja yang di setting lah, dan itu bisa suka-sukanya Dina lah mau buatnya kemana gitu. Baik, Bang Kinahar. Nih kayaknya udah menutup semuanya ya Bang ya untuk Udah kesimpulan tuh. kita hari ini. Iya, Karena waktunya juga singkat. Nih mungkin kesimpulan dari semuanya atau pesan yang ingin Abang sampaikan ya. untuk sahabat kreatif di sharing time kali ini yang bertemakan nilai seorang manusia. Silakan Pertama Bang tuh yang mau Kinahar. kita sampaikan ini terima kasih karena banyak yang nanya, ya mudah-mudahan banyak yang Mm-mm. dengar artinya gitu. Terus terkait dengan nilai manusia, mari kita berpikir bahwa ganti 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 kepala, ganti cara berpikir yang membuat kita tuh bernilai lagi-lagi bukan bukan apa yang kita punya gitu lah. Kau mau sekolah, kau setinggi apapun dan seterusnya tuh nggak ada lah ketika ngomong kau tuh berantakan gitu ya. Ngomong kau cakap-cakap kotor kalau orang Medan bilang. Ya, walaupun kau S3 profesor sekalipun, tapi yang kau ngomongkan tuh ya yang gak etis gitulah ya gitu. Jadi nggak ada juga, jadi nggak dihargai orang keprofesoranmu itu gitu. Begitu pula dengan hartamu dan seterusnya. Lagi-lagi yang bikin kita bernilai menurutku nih gitu, seberapa manfaat keberadaan kita, seberapa berguna keberadaan kita. Nah, itu tuh menurutku orang-orang yang sukses. Kalau orang-orang yang gagal itu ya tadi itu ya, yang dia kehidupan di sini tuh malah bikin beban gitu lah. Nggak ada gunanya, bikin orang sulit aja, banyak ngeluhnya, mukanya cemberut aja, gitu-gitulah bentuk teknisnya. Jadi kan apa tuh, malas lah kita nengoknya. Menurutku itu kategori yang nantinya nggak punya nilai sama sekali. Dan kalau ya ditanya orang-orang yang rugi itu yang mana nih gitu. Orang-orang yang udah punya potensi dalam pengertian gelarnya udah tinggi, juga mungkin dia punya kekayaan yang lumayan gitu kan, tapi itu nggak dimanfaatkannya gitu. Itu nggak terasa gunanya untuk orang lain. Dia punya gelar tinggi, kalau disuruh ngomong, disuruh jadi pembicara, bayarannya harus besar gitu kan. Ya yang gitu-gitu tuh menurutku jadi nggak apa namanya, orang-orang yang merugi lah gitu. Karena
Kalau dia udah punya titel kan biasanya itu lebih mudah didengar. Kalau dia udah orang tahu kalau dia besar usahanya dan seterusnya, ya itu biasanya omongannya lebih mudah didengar. Oleh sebab itu manfaatkan semua yang kita punya untuk kebergunaan kita gitu. Di mata orang-orang yang ada di sekeliling kita. Mudah-mudahan itu dapat menaikkan nilai daripada diri kita. Kalau nilai diri kita ada tinggi, kalaupun nanti kita saatnya kembali kepada Tuhan kita gitu ya, mungkin jasad kita ya bukan mungkin, jasad kita yang udah nggak ada, tapi nama kita akan tetap hidup. Dan ketika nama kita tetap hidup, akan jadi bahan ceritaan tuh bagi orang-orang setelah kita. Ceritaannya tentulah yang mengandung inspirasi, dan semakin banyak orang yang menginspirasi, menurutku itulah nanti yang akan berguna di kehidupan yang akan datang, dalam pengertian bahasa umumnya kayak jadi amal jahiliyah lah gitu. Walaupun kita udah mati, tapi kan perlakuan kita, cara berpikir kita yang kita lakukan akan tetap hidup dan akan jadi bahan pembicaraan orang. Oleh sebab itu, mari tinggalkan warisan atau legacy kita itu dalam bentuk cerita-cerita yang dapat menginspirasi. Mulailah dari meningkatkan nilai diri. Gitu Mbak. Makasih banyak. Oke, terima kasih Bang Kinahar untuk sharingnya malam ini ya Bang ya. Sehat selalu dan sampai jumpa di minggu Ya, makasih depan. Mbak. Dadah. Oke, selamat malam Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi